إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu materi akidah, terkhusus berkenaan dengan tauhid al-uluhiyah, yang mana telah dipilih kitab dari salah satu kitab dari kitab-kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bahkan dianggap sebagai kitab yang terbaik yang pernah beliau karang dalam masalah tauhid. Bahkan para ulama mengatakan bahwa kitab beliau ini tidak pernah terkarang kitab seperti ini sebelumnya dan tidak akan terkarang kitab yang seperti ini setelahnya, yakni dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Kitab yang dimaksud adalah kitab at-tauhid yang beliau tulis rahimahullahu taala ketika beliau masih dalam rihlah, dalam perjalanan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab, cucu beliau sendiri. Beliau menyebutkan dalam beberapa tempat bahwa kitab tauhid ini ditulis di awalnya di Basrah, awalnya ditulis di Basrah dan disempurnakan ketika beliau masuk ke kota Najd. Sempurnakan ketika beliau masuk ke kota Najd. Iya. Ini tentang kitab. Kemudian hal yang lain berkenaan dengan kitab ini, bahwa kitab tauhid sebagaimana judulnya akan membahas masalah tauhid dengan ketiga macam bentuknya: tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Yang mana dari ketiga jenis tauhid ini, tauhid ar-rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat, beliau rahimahullah menitik beratkan pembahasan dalam kitab ini pada tauhid al-uluhiyah, sehingga hampir seluruh bab dalam kitab tauhid ini semuanya berbicara dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Ada menyinggung masalah tauhid rububiyah, juga menyinggung tauhid asma wa sifat, cuman sedikit, satu atau dua bab, iya, tidak lebih dari itu. Nah, hal itu dikarenakan disebutkan oleh para pensyarah, dikarenakan bahwa beliau rahimahullahu taala mencukupkan, atau beliau rahimahullah tidak membahas kedua jenis tauhid ini, tidak membahas tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat kecuali sedikit dalam kitab ini dengan dua alasan. Alasan yang pertama karena sudah banyak buku-buku mutaqaddimin yang membahas dalam masalah dua tauhid ini, rububiyah dan asma wa sifat, ya, sehingga beliau mencukupkan diri dengan kitab-kitab yang sudah ada sebelumnya dari kalangan para ulama. Alasan yang kedua karena kebutuhan manusia ketika itu di zaman penulis, yakni kesesatan yang sedang marak-maraknya dan sedang
nampak pada zaman penulis adalah kerusakan dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Karenanya beliau memfokuskan pembahasan kitabnya dalam masalah tauhid al-uluhiyah ini. Dan dari sini ada sebuah pelajaran yang penting yang disebutkan oleh para ulama, bahwa ciri khas kitab-kitab atau karya tulis Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, bahkan merupakan amalan dari semua para ulama as-salaf yang kita sangkakan kepada mereka, bahwa mereka para ulama as-salaf tidaklah menulis, mengarang sesuatu untuk tafannun, sekedar untuk mengasah kemampuan menulisnya atau untuk memperbanyak karya tulisnya dan seterusnya. Tapi mereka menulis karena dibutuhkan. Mereka menulis karena dibutuhkan. Ketika tidak dibutuhkan, mereka tidak menulis. Inilah rahasianya kenapa di zaman-zaman mutaqaddimin kebanyakan kitab-kitab yang dikarang itu dalam masalah tauhid, asma wa sifat, rukun iman, dan jarang menyinggung tauhid uluhiyah. Itu di zaman mutaqaddimin. Jarang ada karya tulis dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Karena kesesatan yang berkembang di awal-awal Islam itu dalam masalah rukun iman, dalam masalah tauhid asma wa sifat dan rububiyah. Belum nampak waktu itu kesyirikan orang-orang Khawarij, orang-orang Qadariyah, orang-orang yang pertama, sekte-sekte yang pertama kali menyempal dari Islam. Tidak nampak dari mereka perbuatan kesyirikan dalam ibadah. Karena ialah karya tulis para ulama juga tidak menyinggung masalah itu, kecuali sedikit. Kemudian di zaman belakangan, ketika kerusakan dalam tauhid uluhiyah sudah mulai nampak besar, tapi bukan berarti kesyirikan dalam asma wa sifat sudah berkurang, juga bertambah besar. Hanya saja para ulama mencukupkan diri dengan buku-buku ulama yang mutaqaddimin dalam masalah tauhid rububiyah dan asma wa sifat, sehingga mereka pun mengkhususkan karya tulis mereka dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Karena itu yang belum terkarang di zaman-zaman sebelumnya, atau sedikit terkarang pada zaman-zaman sebelumnya. Ini hal yang kedua berkenaan dengan kitab ini. Kemudian hal yang ketiga, kitab tauhid ini seperti yang disebutkan tadi merupakan kitab yang paling sempurna dan paling bagus yang berbicara dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Karena di dalamnya beliau menyebutkan masalah perkara-perkara yang menyempurnakan atau yang menjadi syarat mutlak adanya tauhid seseorang, dan perkara-perkara yang menyempurnakan tauhid seseorang. Sebagaimana beliau juga menyebutkan syarat-syarat dasar dari adanya tauhid, perkara-perkara yang membatalkan tauhid, dan perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Semua beliau contohkan satu persatu, baik dari ucapan, amalan, maupun keyakinan, baik yang sifatnya wajib ditinggalkan ataupun yang afdolnya ditinggalkan, walaupun tidak merusak tauhid secara menyeluruh, atau bahkan mungkin tidak terlalu tidak mempengaruhi atau tidak merusak tauhid dengan kerusakan yang besar, tapi afdolnya dijauhi. Nanti akan beliau menyinggung masalah lafaz-lafaz yang mengandung tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang yang mengucapkannya tidak meyakininya. Maka beliau akan singgung semua perkara tersebut. Jadi beliau akan menyinggung syarat dasar tauhid yang dengannya tauhid itu ada, dan apa-apa yang menyempurnakan tauhid berupa ucapan, amalan, keyakinan. Beliau juga akan menyinggung masalah perkara-perkara yang bisa membatalkan tauhid dan perkara-perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid berupa ucapan, amalan, maupun keyakinan. Ini keistimewaan dari kitab ini. Beliau menyebutkan secara lengkap mengenai tauhid al-uluhiyah. Keistimewaan yang lain, bahwa kitab beliau ini hanya terdiri dari kitab, hadits, Alkitab yakni Al-Quran, hadits-hadits, dan kalam ulama ketika dibutuhkan untuk penjelasan. Karenanya banyak di antara para ulama yang mengatakan bahwa kitab tauhid ini qit'atun min Sahihil Bukhari, potongan dari Sahih
Al-Bukhari. Maksudnya karena ada kemiripan. Sahih Al-Bukhari itu apa? Seperti itu, judul bab, kemudian ayat, kalau ada ayat yang berkenaan dengan judul babnya, kemudian hadis, kemudian komentar ulama kalau ada komentar yang diinginkan. Sama seperti dalam kitab Tauhid ini, kita akan melihat beliau akan menyebutkan judul bab pada setiap pembahasan, kemudian ayat, kemudian hadis, setelah itu ucapan ulama kalau dibutuhkan penjelasan. Iya. Sekiranya ini beberapa perkara yang berkenaan dengan pengenalan pembuka terhadap kitab ini. Adapun tentang penulis, maka Ghani Ananit Syarif ya, tidak sudah terkenal sehingga tidak butuh untuk diperkenalkan. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung masuk pada bab yang pertama yang beliau sebutkan di sini. Kata beliau rahimahullahu taala, Kitab Tauhid. Kitab At-Tauhid. Kitab ini masdar dari kata yaktubu kitaban wa kitabatan, yang secara bahasa bermakna ad-dhammu wal jama'. Secara bahasa kitab bermakna ad-dhammu wal jama', penggabungan dan pengumpulan. Iya, penggabungan dan pengumpulan. Dikatakan kitab itu kitab karena dia mengumpulkan lembaran-lembaran. Karena lembaran-lembaran, kertas-kertas yang kemudian ada tulisannya terkumpul jadi satu, dikatakan dia kitab karena dia mengumpulkan. Kata batil ibil yakni ijtama'at. Jadi ini makna kitab, secara bahasa bermakna penggabungan dan pengumpulan. Sehingga dikatakan kitab tauhid artinya kitab yang mengumpulkan dan menggabungkan masalah-masalah tauhid. Kitab taharah ya, ini adalah sebuah pembahasan yang mengumpulkan dan menggabungkan perkara-perkara yang berkenaan dengan at-taharah dan seterusnya. Nah, dan kitab tauhid sini kitabu ada khabar mubtada'nya mahdhuf, takdirnya hadza kitabut tauhid. Hadza kitabut tauhid. Ini adalah kitab at-tauhid. Adapun tauhid dia masdar dari kata wahada yuwahhidu tauhida, yang secara bahasa bermakna ja'lu syai'a wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Kalau diringkas mengesahkan, menunggalkan. Ya. Ini secara bahasa. Saya katakan wahadtu Muhammadan fil masjid. Saya mentauhidkan Muhammad di dalam masjid. Maksudnya saya menunggalkan dia, ya, menyendirikan dia di dalam masjid. Nah, dan penjelasan tentang tauhid, definisinya, kemudian tentang pembagiannya, kemudian penafsirannya, insyaallah taala akan datang. Yang jelas secara global dan sudah dimaklumi bersama bahwa tauhid terbagi menjadi 3, dan ini menurut pembagian mayoritas ulama: rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang mana rububiyah itu ifradullahi biaf'alillah atau biaf'alihi. Ifradullahi ta'ala biaf'alihi, mengesahkan Allah Ta'ala pada perbuatannya. Ya, jadi kalau rububiyah dari sisi perbuatannya Allah, kita mengesahkan Allah pada perbuatan dia. Ifradullahi ta'ala fi af'alihi. Adapun uluhiyah kebalikannya, ifradullahi ta'ala fi af'alil ibad. Ya, mengesahkan Allah Ta'ala pada perbuatan hamba. Jadi, kalau rububiyah dari sisi perbuatan Allah, kalau uluhiyah dari sisi perbuatan makhluk. Ini definisi ringkasnya. Jadi kalau perbuatan Allah yang mencipta, menguasai, mengatur, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Nah,
Kalau kita mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatannya yang seperti ini dan semacamnya, maka ini dikatakan tauhid rububiyah. Adapun mengesahkan Allah pada perbuatan hamba, dan perbuatan hamba yang diinginkan di sini adalah ibadah, bukan semua perbuatan hamba tentunya. Khusus ibadah, salat, puasa dan semua jenis ibadah, membaca Al-Qur'an, mengumandangkan adzan, berjalan ke masjid. Kapan kita mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatan hamba seperti ini, maka namanya tauhid al-uluhiyah. Nah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat, yakni menetapkan atau ifradullah taala fi asma'ihi wa sifatih. Ringkasnya seperti itu. Mengesahkan Allah taala pada nama-nama dan sifatnya. Ya, mana pengesahan tentunya dipersyaratkan nantinya ada an-nafy wal isbat, penetapan dan penafian dan penetapan, baik pada rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Ya, adapun asma wa sifat, penetapannya dengan cara menetapkan nama-nama dan sifat, ya, terkandung kelaziman dari menetapkan adalah meninggalkan tahrif. Ya, meninggalkan tahrif, yaitu memalingkan makna. Karena memalingkan makna dari sifat Allah, misalnya tangan diartikan kekuatan, ini berarti tidak menetapkan. Jadi ketika dikatakan menetapkan nama dan sifat, sudah terkandung di dalamnya keharusan untuk meninggalkan tahrif, memalingkan makna. Ya, ini isbat pada tauhid asma wa sifat. Yani isbat yastalzim nafya nafyu, yang melazimkan menafikan at-tahrif. Adapun an-nafyu pada tauhid asma wa sifat itu adalah at-takyif dan tarkut takyif wa tamsil, meninggalkan takyif dan tamsil. Ya. Baik, ini sekedar penggambaran global. Adapun tauhid asma wa sifat ada pembahasan yang tersendiri, ada kitab tersendiri yang membahasnya. Ya. Ini mayoritas ulama membagi tiga, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Dan sebagian ahlul ilm ada yang membagi tauhid menjadi dua, seperti yang disebutkan dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Mereka hanya membagi tauhid menjadi dua, yaitu tauhid al-ma'rifah wal isbat dan tauhid al-qasdu wal iradah. Tauhid al-ma'rifah wal isbat, tauhid pengenalan dan penetapan. Ya, tauhid al-ma'rifah wal isbat yang mereka inginkan di sini adalah rububiyah dan asma wa sifat digabungkan. Tauhid al-ma'rifah wal isbat itu tergabung padanya dua jenis tauhid. Sementara yang kedua tauhid al-qasd wal iradah yang mereka inginkan di sini adalah tauhid al-uluhiyah, maksud dan kehendak, yakni hamba, maksud dan kehendaknya hamba, tauhid uluhiyah. Dan sebagian yang lain seperti Imam Ibn Abil Iz dalam Syarah Tahawiyah membagi jadi dua juga, cuma dari sudut tinjauan yang berbeda. Tauhid al-mursil dan tauhid al-mursal. Tauhid terbagi menjadi dua, tauhid al-mursil dan tauhid al-mursal. Iya. Tauhid al-mursil maknanya mursil isim fa'il, yakni yang mengutus. Tauhid al-mursil mentauhidkan yang mengutus, yaitu Allah. Ya, jadi mengesahkan Allah yang mengutus. Pada tauhid mursil ini mengandung tiga tadi, terkandung tiga-tiganya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Sementara yang kedua tauhid al-mursal, tauhid yang diutus, yakni Rasulullah yang diutus, isim maf'ul mursal, mengesahkan Rasulullah SAW dalam ittiba. Yang diinginkan dengan tauhid al-mursal adalah mentauhidkan Rasulullah dalam ittiba, mengesahkan beliau SAW dalam ittiba. Nah, inilah yang kemudian diistilahkan oleh kalangan sebagian ulama belakangan dengan nama tauhid mutaba'ah. Tauhid al-mutaba'ah. Mereka rinci jadi 4 semuanya. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, mutaba'ah. Sebenarnya mutaba'ah ini dari
tauhid al-mursal tadi. Ya. Kata beliau rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, Kitabut Tauhid. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, Kitabut Tauhid. Langsung qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Di sini beliau tidak sebutkan adanya muqaddimah, pendahuluan, khutbah aja. Langsung masuk. Kita buat tauhid langsung apa? Masuk qala Allah Ta'ala. Ya. Ini sisi kemiripan dengan Sahih Al-Bukhari. Ketika habis bismillahirrahmanirrahim, kitab Badail Wahyi, kemudian menyebutkan bab kaifa kana Badail Wahyi, langsung masuk ke mana? Ke hadits. Ya. Ini dari sisi kemiripan yang disebutkan oleh para ulama dengan Sahih Al-Bukhari. Yang mana sebagian pensyarah menyebutkan hikmah, alasan kenapa beliau tidak menempatkan adanya khutbah atau muqaddimah di awal kitab beliau. Ya. Kata beliau, kata pensyarah di antaranya Syekh Salih bin Abdul Aziz al-Syekh bahwa karena kitab ini menjelaskan tentang tauhid yang merupakan kebenaran. Tauhid yang merupakan kebenaran. Sementara yang ingin ditauhidkan di sini adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menunjukkan kepada kebenaran ini, yang menunjukkan kepada tauhid ini adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jadi kebenaran tersebut, kebenaran yang diinginkan di sini adalah mentauhidkan Allah. Kemudian yang menunjukkan kepada kebenaran itu adalah Allah, dan dalil yang digunakan untuk mencapai kebenaran adalah kalamnya Allah. Iya. Kalamnya Allah Ta'ala. Karena ialah beliau disebutkan tidak dari adab beliau tidak memisahkan antara al-haqqu dan ad-dalu ilal haqq. Tidak memisahkan antara kebenaran dan yang menunjukkan kebenaran. Iya. Dan wa kalamud dali alal haqq, dan ucapan siapa yang menunjukkan pada kebenaran. Ya, jadi al-haqnya itu adalah tauhid, ad-dal ilal haqq yang menunjukkan kepada tauhid itu adalah Allah, dan kalamud dali ala tauhid, ucapan yang dipakai untuk menunjukkan tauhid adalah kalamnya Allah Ta'ala. Maka beliau tidak senang untuk memisahkan antara al-haq, ad-dalu ilal haq, dan kalamud dal ilal haq dengan apa? Ucapan manusia. Dengan ucapan beliau, tidak ingin beliau pisahkan dengan muqaddimah. Iya. Dan ini menunjukkan apa namanya? Ta'sir yang mendalam dari tauhid pada diri dalam hati penulis. Sampai-sampai dalam masalah penulisan, tertib, ya, tetap tauhid beliau bermain dan berperan. Ya. Tetap tauhid beliau apa? Ya, memberikan pengaruh yang nampak. Sama seperti Al-Bukhari rahimahullah. Berhubung kitabnya adalah kitab sunnah, ya kan? Yang menunjukkan kepada sunnah adalah Rasulullah, dan kalam yang menunjukkan kepada as-sunnah tersebut adalah kalamnya Rasulullah. Maka Al-Bukhari tidak memisahkan dengan adanya muqaddimah dalam Sahih Bukhari. Disebutkan tentang sunnah, kemudian sabda Rasulullah, kemudian matannya, isinya, ya, isi dari al-hadits. Baik. Maka ini jelas sekali nampak bagaimana ta'asir, pengaruh yang mendalam dari tauhid ke dalam hati penulis rahimahullahu taala. Baik. Saya kira cukup insyaallah. Sebagai mukaddimah saja. Insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita akan langsung membaca ayat yang pertama yang beliau bawakan dalam Kitabut Tauhid. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.